kebijakan pemerintah atas rakyatnya harus berlandaskan kepada kemaslahatan. Kemaslahatan umum. Kita tahu kebijakan ini punya dua sisi. Pasti ada yang merasa diuntungkan dan dirugikan. Dan yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah keuntungan kepada kalangan umum, yaitu adalah masyarakat menengah ke bawah. Benar. Itu yang harus kita pikirkan. Jadi kalau memang dibebani pajak seperti 11% atau berapa persen dan sebagainya, dan menyeluruh kepada seluruh rakyat Indonesia, maka yang terbebani yang tidak mampu adalah yang tidak mampu. Sedangkan mereka yang mampu ini begitu mudah sekali karena itu kecil bagi mereka. Betul. Artinya harus bijak pemerintah. Kalau berlandaskan kaidah tadi, maka yang harus dibebani pajak itu adalah mereka-mereka saja. Kategori mereka yang menengah ke atas dan mempunyai fasilitas-fasilitas mewah. Itu saja. Kita kalangan menengah ke bawah ini harusnya justru malah menerima daripada kebijakan pajak tersebut. Setiap kalian ini adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Semakin besar skala kepemimpinannya, semakin besar pula tanggung jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam acara Ngobras, ngobrol bareng Bang Santri. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Agak tampil beda nih Bang. Ya. Kali ini kita kawasannya lebih muda. Kebetulan kita ucapkan dulu Bang. Terima kasih kepada Eklo yang sudah support acara Ngobras ini Bang. Ya. Kebetulan luar biasa. Di sini kita ada Ngobras nih Bang. Ngobras. Ya, itu Eklo adalah pembuatan kaos sablon, custom dia, sifatnya custom dia. Jadi ya buat siapapun teman-teman sahabat Ngobras yang ingin membuat kaos dengan desain custom sesuai dengan kemauannya, ya bisa pesan juga melalui atau komentar lah minimal di nanti kita taruh di deskripsi video ini. Boleh. Terima kasih. Terima kasih. Eklo. Oke. Mungkin sebelum kita panjang lebar Bang, kita sapa dulu abang-abang kita yang biasa sudah setia menemani kita di beberapa segmen ini. Assalamualaikum abang-abang. Waalaikumsalam. Luar biasa sekali. Oke Bang, kebetulan pada saat ini memang lagi marak di media sosial dan di kalangan masyarakat terkait masalah pajak yang melambung tinggi kenaikannya. Lalu ada beberapa statement yang kita dapati dari medsos yang beredar. Yang saya tahu itu ada statement yang mengkaitkan antara pajak dan zakat. Yeah. Mungkin bisa kita lebih jelaskan gitu Bang, dari sudut pandangan agama tersendiri gitu terkait masalah pajak dan zakat. Apakah ada kesamaan atau memang itu secara definisi memang berbeda jauh? Ya, jadi ngomongin pajak ya, betul. Yang lagi viral ini ya. Betul sekali. Anget-anget ini lah. Bukan anget lagi nih. Agak panas ini ya. Tapi perlu kita ketahui, jadi pajak dan zakat ini secara kacamata agama, zakat itu adalah harta yang diambil dari orang-orang yang tertentu, tanda kutip orang-orang kaya dan orang-orang yang mempunyai harta yang dikhususkan harus membayar pajak di waktu tertentu dengan ukuran tertentu dan kadar pengeluarannya pun ditentukan dalam agama. Sedangkan pajak itu adalah pungutan yang diambil oleh pemerintah menyeluruh kepada baik orang kaya maupun orang miskin di berbagai jenis pajaknya, ataupun bagi orang-orang yang mempunyai sesuatu yang memang itu dibebankan pajak oleh pemerintah. Jadi jelas sekali perbedaannya. Orientasi zakat itu kemudian penyalurannya, tasarrufnya kalau dalam bahasa agama adalah kepada asnaf yang 8, golongan yang 8, sedangkan kalau perpajakan ini semestinya adalah diperuntukkan untuk kemaslahatan negara. Tapi pada prakteknya kita dapati ternyata tidak demikian. Betul. Dan ini menjadi konsumsi publik, sudah menjadi rahasia umum, sudah
dibuka 10 cm kalau kata Gus Dur mah ya. Rahasia tapi umum orang lain pada tahu. Betul. Ya, karena memang kita tahu bahwasanya sifat manusia itu ketika memang berada di tempat di situ di mana setan itu begitu menggoda, pasti banyak sekali yang tergoda. Nah, kembali lagi kepada pajak dan zakat ini, jadi tidak relevan menyamakan pajak dengan zakat, karena memang perbedaannya sangat signifikan sekali. Kalau zakat itu kemaslahatannya untuk orang-orang yang tidak mampu khususnya, dan juga termasuk kepada golongan yang 8 itu. Tapi kalau pajakan ini, itu memang kemaslahatannya untuk negara, untuk infrastruktur, awalnya untuk bantuan bagi yang tidak mampu, rakyat-rakyat menengah ke bawah, dan juga fasilitas-fasilitas umum yang oleh negara itu dicantumkan sebagai sarana untuk menerima pajak tersebut. Tapi nyatanya tidak demikian. Betul sekali. Gitu. Jadi tidak sama lah antara pajak dengan zakat itu. Oke, benar. Ya memang makin kesini kayaknya makin kesono aja nih kayaknya ya. Terkait pajak ini luar biasa. Yeah. Karena kenaikannya sehingga di kalangan masyarakat semua ngejolak gitu Bang, teriak. Mungkin itu yang bisa kita terima dari penjelasan terkait masalah pajak dan zakat. Mungkin dari abang-abang terkait pajak dan zakat ada pertanyaan? Unek-unek juga boleh, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan bertanya ya Pak Ustadz. Yeah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky. Saya ingin tanya, apakah dahulu waktu zaman Rasul itu ada pajak Pak Ustadz? Satu itu, kedua, apa hukumnya di Islam untuk masalah pajak? Ya gitu. Ya, cukup itu aja. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Bang Ki ya, pajak itu dalam bahasa Arabnya itu muksun atau maksun atau doribah. Dan itu sebenarnya perpajakan ini bagian dari kezoliman, daripada perbuatan zolim, karena memang dulunya berlaku pajak itu ditetapkan oleh pemerintah yang kemudian digunakan untuk euforia pemerintah, dan di kita pun berlaku pada zaman kerajaan-kerajaan dahulu. Upeti bahasanya. Betul. Saya tahu itu dari film zaman-zaman dulu. Ya banyaklah film-film kolosal ya. Betul. Seperti itu, dan itu semuanya bermuara kepada kesenangan pihak pemerintah semata, dan itu pun berlaku untuk saat ini. Jadi dengan bahasa-bahasa yang dikemas sedemikian mungkin, ujung-ujungnya yang menikmati itu adalah sebagian besar mereka. Kita yang harusnya menjadi sasaran dari kemaslahatan pajak itu tidak. Kembali lagi kepada tadi, apakah di zaman Rasulullah itu ada pajak dan tidak? Nah ini dia. Jadi di zaman Rasulullah ini tidak ada pajak. Di zaman Rasulullah itu yang ada adalah yang namanya zakat, harta ghanimah, dan harta fe. Kalau kita jelaskan panjang itu ya. Nanti insya Allah di pertemuan-pertemuan selanjutnya mudah-mudahan dapat kita jelaskan apa itu harta ghanimah, apa itu harta fe, dan juga zakat sebagaimana tadi dijelaskan di awal. Nah itu semua diatur untuk kemaslahatan rakyat. Ada satu kaidah dalam madzhab Imam Syafi'i, tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslalah. Kebijakan pemerintah atas rakyatnya harus berlandaskan kepada kemaslahatan. Kemaslahatan umum. Kita tahu kebijakan ini punya dua sisi. Pasti ada yang merasa diuntungkan dan dirugikan. Dan yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah keuntungan kepada kalangan umum, yaitu adalah masyarakat menengah ke bawah. Benar. Itu yang harus kita pikirkan. Jadi kalau memang dibebani pajak seperti 11% atau berapa persen dan sebagainya, dan menyeluruh kepada seluruh rakyat Indonesia, maka yang terbebani yang tidak mampu adalah yang tidak mampu. Sedangkan mereka yang mampu ini begitu mudah sekali karena itu kecil bagi mereka. Betul. Artinya harus bijak pemerintah. Kalau berlandaskan kaidah tadi, maka yang harus dibebani pajak itu adalah mereka-mereka saja. Kategori mereka yang menengah ke atas.
dan mempunyai fasilitas-fasilitas mewah. Itu saja. Kita kalangan menengah ke bawah ini harusnya justru malah menerima daripada kebijakan pajak tersebut. Harusnya seperti itu, elegannya seperti itu. Jadi begitu Bang Gi. Kira-kira. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup menguras emosional juga ya. Ngeri-ngeri, sedap pokoknya. Mungkin dari abang-abang ada yang ingin bertanya terkait pajak dan zakat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih udah dikasih peluang waktu untuk bertanya. Sama-sama. Izin bertanya Pak Ustadz Iya. terkait masalah Basnas, Badan Amil Zakat Nasional itu Iya. kan dikelola oleh pemerintah. Kemudian nanti itu bisa nggak disalurkan untuk sarana masjid dan lain sebagainya, sarana-sarana agama lah maksudnya. Bisa nggak kalau kayak gitu hukumnya? Jadi pertanyaannya ini gini dulu. Basnas ini apakah hanya mengurusi urusan pajak atau lainnya juga? Kalau hanya urusan pajak tok saja, maka tidak diperbolehkan. Karena kita tahu yang berhak menerima zakat itu adalah 8 golongan. Sedangkan masjid itu benda mati dan bukan termasuk kepada golongan yang 8. Tapi kalau Basnas ini juga mengurusi kepada hal sodako, hibah, wakaf, dan lain sebagainya, yang kemudian itu ada ruang-ruangnya, di mana dikelompokkan ini bagian zakatnya, bagian wakafnya, bagian sodakonya, dan sebagainya, maka yang selain zakat dan selain wakaf bisa ditasarufkan atau digunakan untuk kepentingan-kepentingan kemaslahatan pada umumnya. Contohnya, ada dana wakaf, maka idealnya kepada masjid, karena masjid itu la yakunu ila waqfan ila mauqupan. Masjid itu harus wakaf. Tidak boleh masjid tidak diwakafkan. Masjid itu harus wakaf. Maka dana wakaf salurnya pertama adalah orientasinya kepada masjid. Atau seperti untuk menyantuni anak yatim dan janda jompo, maka ada dana seperti hibah, dana sodako dari kaum muslimin, nah itu bisa diperuntukkan kepada mereka. Tapi yang zakat ini tidak boleh diperuntukkan kecuali kepada 8 golongan ini. Oke. Jadi seperti itu. Makanya kita harus tahu dulu Basnas ini mengurusinya khusus tok zakat atau juga dana-dana lainnya. Kalau memang hanya zakat maka tidak diperbolehkan. Tapi kalau mengurusi dana lainnya maka diperbolehkan. Tapi jangan dari dana yang zakat itu. Jadi seperti itu. Oh ya, makasih atas penjelasannya. Ya, Terima sama-sama. kasih. Oke. Mungkin dari abang-abang ada yang ingin bertanya lagi? Ya, sedangkan kita kan sebagai warga negara Indonesia kan harus mengikuti peraturan ya gitu ya. Oh, Nah, gitu. misalkan kita membayar terus disalahgunakan ya itu Iya. berarti ada tanggung jawab yang pajak itunya. Kalau dalam sudut pandang agama, kalau kita meyakini sesuatu yang kita berikan itu akan dijadikan bahan untuk berbuat dosa ataupun sesuatu yang bermuara kepada dosa, maka kita tidak diperbolehkan. Karena termasuk kepada i'an halal maksiat, maksiatun. Kita menolong orang lain untuk berbuat maksiat, itu pun maksiat. Kita tahu kalau kita bayar pajak, contohnya ini Om Maman Iya, ya, contoh. contohnya. Jadi Boleh, harap boleh. bijak di sini memahaminya. Kita tahu kalau kita bayar pajak, dipastikan 100% akan dikorupsi, maka haram bagi kita bayar pajak. Secara pandangan Islam. Tapi kalau memang kita yakin pajak ini dikelola dengan benar, dan yakin tidak akan dikorupsi atau sangkaan besar kita, zon kita tidak akan dikorupsi, kemudian disalurkan kepada yang bermanfaat, dan hasil kesepakatan, hasil musyawarah seperti itu, maka hukumnya jaiz, hanya boleh-boleh saja. Jadi tidak ada kewajiban, artinya ketika contoh kita punya kendaraan, lalu kemudian ditetapkan pajaknya sekian dan sekian, lalu kita tidak bayar pajak, apakah secara kacamata agama itu dosa? Tidak. Tidak. Tidak berdosa. Jadi seperti itu. Kalau 50% kemungkinannya. Gimana? Kemungkinan dikorupsinya 50%. Berarti syak. Jadi ada yakin itu 100%, zon itu 70%, syak itu 50%, ada waham itu sangkaan kecil, antonim ataupun lawan daripada zon, 25% waham itu. Kalau di dalam ilmu fikih tentang masalah sholat, selain daripada yakin, zon, syak, dan waham ketika kita lagi sholat itu akan berdampak kepada
berdampak kepada bisa menjadi batal ataupun bisa kepada ada konsekuensinya. Contoh kita ragu ketika sholat apakah ini 3 rakaat salat saya ini atau masih 2 rakaat, gitu kan? Maka keraguan-raguan itu, baik itu sangkaan besar ragunya ataupun 50-50, 50%, ataupun sangkaan kecil kita, maka berdampak kepada harus menambahkan 1 rakaat kita. Kalau kita panjangkan itu panjang itu, ya. Kalau kita jelaskan secara fikih sholatnya secaranya panjang. Artinya gini, kalau sangkaan kita tentang harta pajak tersebut ada 50% sangkaan kita akan dikorupsi, maka itu pun sama. Kembali, agama itu walaupun kita yakin nggak dikorupsi, tidak diwajibkan. Artinya ketika kita nggak bayar pajak nggak dosa. Kalau ngujinya kacamata agama. Tapi kalau kembali kepada kemupakatan kita, hasil musyawarah kita, kemudian kita juga sepakat untuk memberikan berapa persen ketika kita mempunyai sesuatu yang memang harus dipajakan, lalu dengan sukarela kita mengeluarkannya, kemudian diperuntukkan kepada yang berhak, maka itu bagian daripada jaiz, perkara yang boleh-boleh saja. Jadi begitu. Mungkin itu dia, Bang Bondan. Maaf Ustaz, apakah pajak itu termasuk riba atau tidak? Ya, mohon maaf ini. Aduh. Sepertinya makin kesini lagi-lagi makin kesana. Jangan sampai besok pagi ada tukang bakso di pagi-pagi. Kayaknya banyak yang nggak puas kayaknya Iya. tentang pajak ini. Ya, jadi begitulah. Pada dasarnya kembali lagi ya. Riba itu babnya ada, pajak itu babnya ada. Oke. Gitu. Mungkin nanti akan kita bahas perinci mungkin per bab ya. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita bahas tentang riba. Siap. Karena memang sudah jadi rahasia umum, masyarakat pada umumnya itu melakukan praktek riba. Dosa yang sepertinya sepele, tapi dampaknya itu begitu besar sekali. Salah satu daripada dosa besar, aklur riba. Betul. Nah ini dia harus kita jelaskan, insya Allah di pertemuan selanjutnya. Oke, next. Mungkin. Cuman pada kesempatan kali ini kita juga begitu jengah dengan Benar-benar. elit kita di atas sana ketika ada kebijakan-kebijakan yang sangat bertentangan. Hendaklah kita ketika dimandatkan menjadi pemimpin, dipilih menjadi pemimpin, kita harus mencontoh sosok yang memang begitu sempurna menjadi pemimpin, apalagi kita seorang muslim. Siapa? Yaitu Rasulullah SAW. Bila tidak bisa, tinggal kita pilih. Ada Abu Bakar Siddiq, ada Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Tergantung karakter kita seperti siapa. Nah, betul. Tinggal memilih. Begitu banyak sekali kisah-kisah yang kita dapat petik dari masa kekhalifahan, khususnya pada saat Umar bin Khattab menjadi khalifah. Kita sering dengar kisahnya, saya bahas lagi di sini. Beliau ketika belusukan di malam hari, lalu kemudian mendapati seorang ibu yang sedang memasak, terdengar di dalam rumahnya anaknya sedang nangis. Lalu kemudian Umar bin Khattab minta izin untuk mendekat. Ketika diberikan izin, Umar bin Khattab ini kaget melihat ternyata yang dimasak ini batu. Lalu bertanya Umar bin Khattab, kenapa ibu masak batu? Dia bilang untuk menenangkan anakku. Jadi aku pura-pura masak. Hanya untuk menenangkan saja. Hanya Pak? untuk menenangkan saja. Jadi ketika anaknya bangun dari tidur, dia pura-pura masak. Kemudian anaknya yang memang mengetahui ibunya sedang masak, akhirnya karena lama menunggu tidur lagi. Dan itu berulang. Bahkan sampai lebih dari 1 hari kelaparan yang terjadi pada ibu dan anak-anaknya tersebut. Lalu Umar bin Khattab kemudian kembali kepada Baitul Mal. Kemudian pada saat itu tempat penyimpanan gandum, pangan, daging dan lain sebagainya. Lalu memanggul 1 karung tepung atau gandum dan juga beberapa potong daging. Dan yang saya tahu itu memanggulnya dengan langsung Sayyidina Umar ya sendiri yang memanggul itu. Sayyidina Umar sendiri. Ajudannya mengajukan diri untuk memanggulnya, tapi ditolak oleh Sayyidina Umar. Apa kata Sayyidina Umar? Apakah kau mau memanggul dosaku nanti? Betul. Akhirnya terdiam ajudannya, dipikul dari tempat tersebut kepada rumah sang ibu. Lalu kemudian sampai di sana, Sayyidina Umar yang memasak. Jadilah bubur dengan dagingnya, kemudian disuapi anak-anak tersebut hingga kenyang dan makan, hingga mereka bisa makan dan kenyang.
Lalu sang ibu kemudian berkata, andaikan Umar bin Khattab seperti engkau. Betul. Tapi dia tidak Lalu mengetahui. kemudian sang ajudan udah gatel ini, ingin mengatakan bahwasanya hada Umar, ini Umar. Iya, benar. Hada Amirul Muminin, ini adalah Amirul Muminin. Tapi dicegah oleh Sayyidina Umar. Inilah dia sosok Sayyidina Umar. Tidak perlu pencitraan. Karena memang orientasi menjadi pemimpin adalah takwa Allah, takut kepada Allah. Ketika tidak berbuat adil kepada rakyatnya, khawatir nanti dihisabnya oleh Allah. Oleh karena itu, setelah itu semua, Sayyidina Umar hanya mengatakan, doakanlah Umar bin Khattab yang baik-baik saja. Nah, dari kisah ini dapat kita simpulkan bahwasanya hal yang seperti itu pun dilakukan oleh sosok pemimpin tertinggi. Khalifah itu setara dengan sultan ataupun presiden kalau di kita sekarang. Dan itu layaknya harus ditiru oleh pemimpin-pemimpin kita. Bahkan ada satu kisah menarik lagi tentang Umar bin Abdul Aziz. Dalam satu pendapat ulama, Khalifah itu kan 4, Khulafaur Rasyidin 4, maaf ya, Khulafaur Rasyidin itu 4. Cuman ada satu pendapat yang menambahkan 1, Khulafaur Rasyidin jadi ada 5. Yang kelima ini adalah Umar bin Abdul Aziz. Nah, kebijakan Umar bin Abdul Aziz ini luar biasa sekali. Di antara gebragannya ketika beliau diangkat menjadi khalifah menggantikan mertuanya, yaitu adalah mengambil perhiasan istrinya. Ketika istrinya bertanya kenapa perhiasan saya diambil, Umar bin Abdul Aziz mengatakan, semua ini diberikan oleh ayahmu, dan aku tahu ayahmu membelikanmu semuanya dari kas negara. Dan sekarang aku mau kembalikan lagi kepada kas negara. Kalau kau tidak ridho, kau tidak ikhlas, maka kau akan aku cerai. Akhirnya sang istri karena lebih memilih tetap menjadi istri sang khalifah Umar bin Abdul Aziz, menyerahkan seluruh hartanya. Dan apakah ini ada pada pemimpin kita sekarang? Lalu kemudian kisah yang menariknya lagi ketika beliau sedang di ruang kerja, lalu datang tamu, kemudian ternyata tamu tersebut adalah anaknya. Ditanya oleh Umar bin Abdul Aziz, apa urusanmu? Urusan negara atau urusan keluarga? Lalu anaknya berkata, urusan keluarga Bapak. Pada saat itu Umar bin Abdul Aziz langsung mematikan pelita sebagai penerang ruangan tersebut. Betul. Anaknya terheran-heran. Apa kata sang anak? Pak, nggak enak loh kita ngobrol bari gelap-gelapan gini. Tadi terang enak. Apa jawaban dari bapaknya sang khalifah Umar bin Abdul Aziz? Nah, tadi sebelum kau datang, Bapak sedang mengerjakan pekerjaan negara. Dan diterangi oleh lampu yang minyaknya ini adalah hasil duit dari kas negara. Lalu kau datang berbicara masalah keluarga, andaikan diterangi dengan lampu yang minyaknya ini dari kas negara, aku takut nanti di yaumil hisab aku akan ditanya oleh Allah. Hai Umar bin Abdul Aziz, dulu 1 jam, 2 jam kau ngobrol dengan anakmu urusan keluarga menggunakan fasilitas negara, apa yang mau kau pertanggungjawabkan? Dan aku takut itu terjadi pada diriku. Makanya walaupun gelap-gelapan kita ngobrol. Dan ini tidak terjadi pada pemimpin kita sekarang. Bahkan fasilitas negara pun digunakan untuk pribadi. Betul. Banyak sekali kita lihat mobil berplat merah. Itu kan mobil dinas. Betul. Yang boleh digunakan hanya untuk berdinas. Betul. Tapi Keperluan ternyata digunakan oleh mereka untuk piknik. Betul. Untuk keluar kota yang tujuannya rekreasi dan lain sebagainya. Bahkan ada oknum-oknum yang mengganti plat merahnya dengan plat hitam. Dan ini semua nanti akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat nanti di yaumil hisab. Makanya takutlah kita kepada Allah, khususnya para pemimpin, agar senantiasa negara kita Indonesia, Republik Indonesia dijadikan baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Amin. Mungkin masih ada pertanyaan? Silakan Bang Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz. Iya. Perkenalkan nama saya Fajar. Iya. Mau tanya, apakah di zaman Rasulullah itu adakah gaji seorang pemimpin gitu? Oh, gitu ya. Iya. Karena sekarang tuh kan gaji para wakil rakyat kan cukup lumayan besar kan tunjangannya gitu ya. Berarti Anda update ya terkait kenaikan. Jadi saya pertanyakan gitu, perbandingannya Iya. seperti apa sih secara agama gitu, Pak? Gitu aja mungkin Ustadz. Ya, jadi dalam konsep agama itu, ketika kita bekerja memang ada ujroh. Ada ujroh itu upah atau bahasa sekarangnya gaji lah. Nah pemimpin itu memang ada ujrohnya, ada bagiannya. Dan dari zaman Rasulullah pun ada. Cuman yang jadi orientasinya adalah kembali lagi kepada kemaslahatan umum. Tidak ada kita temukan di zaman Rasulullah dan para sahabat mengambil gaji besar sedangkan rakyatnya kelaparan. Dan itu terjadi pada sekarang. Di mana kita lihat kaum elit itu
berteriak minta naik gaji padahal nominalnya sudah fantastis, Betul. di angka puluhan juta, bahkan menembus di angka ratusan juta, sedangkan kita rakyatnya maaf untuk mencari sesuap nasi yang halal itu susah. Ironis sekali seperti itu. Yang harusnya mereka itu berkaca, yang harusnya mereka itu membaur dengan kita, peduli dengan kita, karena mereka adalah wakil. Mereka adalah wakil kita untuk menyampaikan aspirasi kita, bukan hanya untuk menerima gaji yang besar, tunjangan yang besar sekali. Dan oleh sebab itu, makanya kita ketika mewakilkan sesuatu, harus kepada yang benar-benar ahlan lit tawakkul, ahlan lit taukil. Jadi ahli menjadi wakil, ahli menjadi wakil. Nah, oleh karena itu pada saat pemilihan-pemilihan, kemudian ada kandidat-kandidatnya, maka di situ kita harus ijtihad dengan kehati-hatian siapa kira-kira yang memang layak untuk menjadi wakil kita, yang peduli dengan kehidupan masyarakat menengah ke bawah ini. Apabila ditemukan ada, maka pilih. Apabila tidak ada, nah inilah dia ironisnya bagi kita. Berarti menandakan kita minim ataupun tidak punya sosok pemimpin ataupun wakil-wakil yang bisa peduli kepada rakyat kecil. Jadi kembali lagi, memang sedang jadi trending topik ya, masalah gaji. Gaji-gaji elit di atas sana yang naik bahkan tembus di angka per hari 1 juta. Ya mudah-mudahan tidak jadilah. Mudah-mudahan tidak jadi. Karena ironis sekali, kita 3 juta per bulan, mereka minta 3 juta per hari. Ini luar biasa sekali. Kalau memang ingin kaya, berdagang, berbisnis, bekerja. Jadi gitu, seperti itu, Bang Fajar. Mudah-mudahan dapat dipahami ya, dan mudah-mudahan elit tidak tersinggung ya, tapi menjadikan ini sebagai nasihat. Gitu. Betul. Apakah masih ada atau kita mau tutup closing? Boleh satu pertanyaan lagi, Oke, Ustadz. Apakah dulu di zaman Rasul itu pejabat itu sesuai dengan keahliannya? Kalau yang sekarang kan yang kita tahu banyak yang pejabat yang tidak berkompeten di bidangnya masing-masing. Contohnya kayak banyak tiba-tiba artis lah jadi wakil rakyat kita, atau ya banyak lah contoh-contohnya seperti itu. Iya, ya betul. Nah, cukup itu aja. Jadi begini Magi, pertama masalah artis dan bukannya itu nomor sekian, karena mungkin artis itu juga punya kompetensi di dalam hal bidangnya. Tapi memang pemimpin itu harus sesuai dengan kapasitasnya. Kita tahu kenapa baginda Nabi itu menunjuk Bilal bin Rabah menjadi muadzin. Betul. Karena li'annahu anda sautan, suaranya lebih menggelegar dibandingkan orang-orang para sahabat yang lain. Lalu kita tahu kenapa Khalid bin Walid, Sa'ad bin Abi Waqqas ditunjuk menjadi panglima perang, karena memang bidangnya. Ali bin Abi Thalib bidangnya. Dan kemudian kita tahu Umar bin Khattab sampai menjabat menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar Siddiq itu sesuai dengan kompetennya. Tapi semua itu bila mana ada pada orang yang beriman kepada Allah dan takut kepada Allah, maka kalimat yang diucapkannya adalah yang pertama ketika didapuk menjadi pemimpin adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan alhamdulillah. Karena itu bukan sebuah nikmat, tapi sebuah ujian. Betul. Dan ujiannya ini berat. Benar sekali. Karena bila mana mereka tidak bisa berlaku adil kepada rakyatnya, jelas sekali kullukum ra'in. Setiap kalian ini adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Semakin besar skala kepemimpinannya, semakin besar pula tanggung jawabnya. Kita saja sebagai kepala rumah tangga akan dimintai pertanggungjawaban. Satu istri, 2 anak itu akan dimintai pertanggungjawaban. Akan berat nantinya. Apalagi skalanya lebih luas. Skala mayor seperti lurah, kepala desa, camat, bupati, gubernur, hingga kepada presiden. Cangkupannya semakin luas sekali. Jadi seperti itu. Jadi harus yang kompeten. Masalah dia artis dan bukan, ya tergantung. Kalau memang dia artis penyanyi, lalu kemudian dia terjun di bidang kesenian mungkin ada korelasinya. Seperti itu. Lalu kemudian dia di bidang terjun di bidang yang bukan peruntukannya, maka siap-siap. Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Apabila satu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya, yang tidak berkompeten, maka siaplah, tunggu.
kiamat. Nah, kiamat di sini ulama ada yang mengatakan kehancuran, ada yang mengatakan kiamat pada makna aslinya. Jadi seperti itu. Luar biasa sekali pada malam hari ini, cukup sangat hangat ya abang-abang, luar biasa terkait masalah pajak dan zakat. Mungkin itu saja untuk malam hari ini Bang. Iya. Mungkin next insya Allah ketika kita masih sehat bisa kita lanjut lagi Ya. dengan topik yang lebih hangat lagi. Ya. Mungkin itu saja. Mungkin itu saja dari kami buat teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah setia terus. Tapi Om Amar, gimana? maaf sedikit saya Oke, bicara. siap. Jadi dari awal hingga akhir, Oke. ini bukanlah sentimen dari kami sebagai rakyat. Apabila video ini dilihat dan dilihat oleh para elit, para pemimpin, mudah-mudahan ini jadi nasihat. Kami tidak membenci, tapi kami menginginkan kebaikan. Dan kebaikan itu harus merambat kepada keseluruhan. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah. Amin. Terus hingga ajal kita tiba, dan mudah-mudahan para pemimpin diberikan sifat adil dan amanah. Itu saja, Bang Amar. Terima kasih banyak Bang atas kesimpulan yang sudah diberikan. Mungkin berhubung Ada kameranya udah begini melulu nih. Jadi Ada kita nama. tutup aja. Saya pinjam dulu Iya. closingnya yang masih sering pakai. Oke, saya tutup. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bang.